meluangkan waktunya untuk kesini belajar bareng dan udah bantu aku untuk memenuhi tugas proyek aku. Ini kita akan belajar statistika. Nah, pertama aku mau bagiin dulu LKPD, lembar kerja peserta didik. Satu-satu. Oke. Jadi di situ ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah statistika, terkhusus statistika deskriptif. Lanjut aja ke macam-macam penyajian data. Jadi penyajian data itu ada dua. Yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, jadi tabel dalam statistika itu biasa disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi langsung aja kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, di situ aku punya data kan 30, 60, 50, 40 dan seterusnya itu. Nah, gimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi di bawahnya itu? Nah, kalau data tunggal itu buatnya gampang, simpel. Jadi kita urutin dulu datanya dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jadi diurutin 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian untuk frekuensinya tinggal kita hitung aja. 30 itu ada berapa? Ada 1, 40 ada 2 kan, terus 50 ada 4, berarti benar ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, untuk data kelompok itu biasanya banyak datanya itu lebih banyak, lebih beragam gitu. Nah, untuk data yang banyak ragamnya dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, di sini aku punya data itu ada 60, 60, 68, 65, 69 dan seterusnya itu. Nah, gimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensinya seperti yang di bawahnya itu? Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, di sini kan misalnya kita lihat dari data yang tabel distribusi frekuensi data kelompok yang tadi yang 60, 60, 68 itu. Nah, gimana cara membuat tabel frekuensi kayak yang di bawahnya? Jadi caranya itu kita urutin dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti dari 47 terus berapa tuh selanjutnya? Nah, itulah dan seterusnya itu. Nah, terus selanjutnya kita hitung jarak atau range. Gimana sih cara menghitung range atau jarak? Jadi itu udah aku tulis ya langkah-langkahnya. Jadi range itu dilambangkan dengan R biasanya. Cara menghitungnya itu data tertinggi dikurangi data terkecil. Data tertingginya berapa? Ayo. Gimana dah? Yang bukan yang sebelumnya. Yang hijau. 75 dong. Dari data mentahnya, bukan data yang tabel. 75 kan. Berarti kan range kan apa tadi data tertinggi min data terkecil toh. Jadi 75 min data terkecilnya berapa? 7 ya. Berapa ayo? Yakin? 28 kan? Nah, terus selanjutnya jumlah kelas. Jumlah kelas itu biasa dilambangkan dengan K. Nah, gimana sih cara ngitung K? Cara ngitung K itu ada rumusnya di situ, 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa? N-nya berapa yuk? Jumlah datanya.